Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini yang berjudul Analisis Regresi Linier Berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan SPSS. Untuk praktikum kita yang terakhir ini, kita akan bahas konsep dasarnya dulu. Untuk analisis regresi linier berganda, yang pertama, analisis regresi linier berganda itu kan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas yang kita simbolkan kemarin dengan X terhadap variabel terikatnya yang kita simbolkan dengan Y. Nah, analisis regresi linier berganda itu karena dia harus lebih dari dua variabel bebas, maka persamaan atau tujuan akhir kita nanti itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 sampai dengan Bn plus Xn. Seperti itu. Nah, untuk pendapat dari Wiratna Sujarweni 2014 untuk membuat sebuah model regresi linier berganda yang saya sebutkan itu tadi sebagai model yang terbaik, maka harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu, atau bisa dikatakan bahwa model kita harus bebas dari uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan satunya lagi harus memenuhi asumsi normalitas, di mana data kita itu juga harus berdistribusi secara normal. Nah, sebagai catatannya, karena data yang kita gunakan dalam penelitian itu terkadang berbeda, ada bentuk data cross-section, yang mana cross-section itu adalah data yang diambil pada waktu tertentu seperti kuesioner, maka uji asumsi klasik yang perlu Anda lakukan hanya 3, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tapi untuk data yang berbentuk time series atau data runtut waktu yang banyak digunakan pada mahasiswa akuntansi, itu uji asumsi klasiknya lengkap, ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, karena sekarang di lab SPSS ini Bu Rifa ingin memberikan uji asumsi klasik yang secara lengkap, maka contoh kasus penelitian yang akan Bu Rifa gunakan yaitu judul penelitian pertama, yakni pengaruh return on asset, return on equity, dan price earning ratio terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Kenapa penelitian satu yang saya ambil? Karena data yang digunakan adalah data time series, yang mana data ini diambil setiap periode tahun. Jadi di sana ada kurun waktunya, sehingga dia disebut data time series. Kalau kita bandingkan dengan judul penelitian kita yang kedua, pengaruh iklan dan kepuasan pelanggan terhadap penjualan HP Vivo, dia merupakan data cross section, yang mana datanya itu harus kita cari atau kita peroleh dulu dari kuesioner responden. Begitu. Oke, kita masuk tahapan analisisnya. Untuk yang pertama, kita persiapkan dulu tabulasi data penelitian. Nah, Bu Rifa di sini untuk judul penelitian 1 akan siapkan data-data dari ROA, ROIT, kemudian price earning ratio-nya, dan harga sahamnya. Seperti ini. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Oke, ini Y ya. Atau harga saham. Nah, ini adalah data-data yang akan kita pakai. Ada 8 bank, 8 dikali 4, maka ada 32 data. Data ini nanti akan kita tabulasikan ke SPSS. Maka nanti secara otomatis kita masukkan aja di sini variabel view-nya dulu. Variabel view-nya kan di sini ada X1, kemudian ada X2, kemudian ada X3, dan ada
Y. Oke, untuk desimalnya kita atur dulu sesuai dengan yang tadi. Ini row A, ini row W, satunya tadi apa? Per dan harga saham. Oke. Ini bisa kita ganti scale. Oke, desimalnya juga sudah oke. Kemudian kita copy datanya. Ini ya, ini tadi adalah data yang sudah Bu Rifa gunakan. Oke. Ini adalah data kita. Kita sesuaikan, oke. Anda tinggal copy aja. Oke ya, sudah. Oke, kita sudah menabulasi dan sudah mendeskripsikan data di SPSS. Kemudian kita masuk tahapan analisis kedua. Tahapan analisis kedua yaitu analisis regresi linear berganda plus uji asumsi klasik. Sama seperti kemarin Bu Rifa masuk di lab terakhir, waktu Anda melakukan uji analisis regresi, berarti kan yang diklik kan analyze, kemudian regression, kemudian linear. Anda masukkan sesuai dengan variabelnya. Row A, row W, kemudian per merupakan variabel independen dan harga saham merupakan variabel dependen. Nah, kalau yang kemarin waktu kita melakukan analisis regresi berganda yang tanpa uji asumsi klasik, kita langsung klik OK. Tapi untuk sekarang uji asumsi klasik kita perlu melakukan pengeklikan yang lain, yaitu di statistik. Nah, di sini kita perlu mengeklik untuk collinearity diagnostis, di mana digunakan untuk memunculkan nilai multikolinearitas. Kemudian di bagian residual kita klik Durbin-Watson. Ini digunakan untuk mengeluarkan hasil atau menganalisis hasil autokorelasi. Kemudian klik continue. Selanjutnya di bagian plot. Nah, ini kita perlu untuk melihat normalitas data dari normal probability plot, boleh dari histogramnya. Kemudian untuk heteroskedastisitasnya kita bisa klik dari Z-pred untuk X-nya, S-resid untuk Y-nya. Kemudian kita klik continue. Nah, karena nanti itu kan tadi sudah melakukan uji asumsi klasik semua, namun di bagian heteroskedastisitas dan di bagian normalitas karena hanya berbentuk histogram, maka Bu Rifa nanti akan memberikan uji alternatif yang lain, sehingga Anda perlu ngeklik untuk save. Nah, save di sini nanti kita akan memunculkan nilai residualnya di bagian under standardize. Kemudian Anda klik continue. Setelah itu Anda klik OK. Oke, dari sini nanti, nah, dari hasil ini kita lakukan analisis uji asumsi klasik. Untuk yang pertama, kita akan lakukan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita gunakan untuk melihat residualnya antara maksud saya untuk melihat nilai residualnya apakah nanti dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan Imam Ghazali tahun 2016, uji normalitas itu digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi variabel independen dan dependennya itu mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan probability plot yang tadi kita klik di bagian plot dengan menggunakan histogram normality plot. Di sana di bagian SPSS output yang akan dikeluarkan adalah hasil dari
adalah hasil dari histogram probability plot. Histogram probability plot ini ada dua. Ada yang menggunakan histogram, ada yang menggunakan PP plot, karena kita kan tadi klik dua, normal PP plot sama histogram. Nah, ini saya copy dulu, saya pindahkan ke sini sebagai bentuk dari pendapat Imam Ghazali. Nah, pendapat dari Imam Ghazali 2011 yang mengatakan bahwa model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya itu mengikuti garis diagonal. Lah, kita bisa interpretasi itu dari titik-titik yang menyebar di antara garis diagonal ini. Nah, apakah titik-titik itu mengikuti garis diagonal ini secara bentuknya, atau dengan kata lain titik-titik ini harus menyerupai bentuk diagonal dari garis yang tengah ini. Oke, kalau menurut Bu Rifa, garis ini itu mengikuti arah diagonal seperti garis yang ada di tengah. Namun, ketika nanti ada pendapat yang berbeda karena ini adalah histogram dan bisa menimbulkan pendapat yang lain, maka kita harus memberikan bukti yang lain dengan cara atau dengan alternatif lain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov itu bagaimana? Oke, jadi untuk alternatif ini akan ada beberapa langkah lagi. Langkah yang kita gunakan itu seperti apa? Nah, Anda amati di sini, waktu tadi melakukan analisis, kita kan ngeklik di bagian regression, kemudian linear. Di sini kan ada save. Nah, save tadi kita kan mengeluarkan nilai residual atau understandardized. Lah, dari hasil keluaran ini muncul pada kotak di bagian data, yaitu residual 1. Residual 1 ini adalah nilai data residual dari data-data yang Anda tabulasi di sini. Dari data residual ini kita bisa melihat apakah nilai dari variabel dependen dan independen kita itu berdistribusi normal dengan menganalisis secara Kolmogorov, yaitu dengan langkah analyze. Kemudian Anda cari di bagian non-parametric test. Di sini ada legacy dialog. Nah, di sini ada one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian Anda masukkan bagian understandardized-nya ke tes variable list. Oke, kemudian tes distribution-nya adalah normal. Kita klik OK. Nah, di bagian NPAIR test, di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov test, Anda langsung lihat di bagian assign significant to tail yang paling bawah. Ketika nilai assign significant to tail-nya itu lebih dari alfanya kamu atau alfa yang kita tetapkan kemarin 0,05, maka dia kita katakan berdistribusi normal. Paham maksud saya? Ya, kita catat dulu di sini. Di sini nilai assign signifikansinya adalah 0,7 berapa tadi, lupa, 0,730. Nah, ini lebih besar dari alfanya kamu, yaitu 0,05, maka dia kita katakan berdistribusi normal. Oke, itu adalah alternatif lain ketika Anda menemukan yang namanya perbedaan pendapat pada model PP plot di histogram. Oke, sampai situ ada yang
kurang dipahami langsung silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kalau sudah kita masuk di dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dari tolerance dan Fiv. Oke, kita mengikuti dasarnya si Imam Ghazali tahun 2011 bahwa dia mengatakan model kita itu bebas dari gejala multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai Fiv-nya itu kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa lihat bagian di tolerance dan Fiv pada hasil outputan SPSS. Kita cari dulu yang bagian nilai tolerance dan nilai Fiv. Oke, kita ketemu di bagian koefisien. Nah, ini bisa kalian copy, tapi yang kalian gunakan hanya bagian nilai ini saja. Bagian nilai tolerance dan Fiv-nya saja. Jadi saya kasih simbol biar nanti yang Anda gunakan hanya bagian ini, bukan bagian yang lain. Saya kasih shape fill-nya Oke, yang di kotak biru. Oke, kita cocokkan dengan asumsi dari di sini saya nggak oke ya. Kita cocokkan dengan asumsi dari Ghazali bahwa toleransinya harus lebih dari 0,1. Di sini kita cek nilai tolerance semuanya lebih dari 0,1. Untuk yang ROWA 0,191, untuk yang ROWE 0,195 dan untuk yang PER 0,949. Berarti sudah memenuhi uji multikol bahwa dia lolos. Kemudian kita cek Fiv-nya, dia harus kurang dari 10. Oke, nilai Fiv-nya semuanya kurang dari 10, 5,2, 5,1 dan 1. Sehingga kita bisa sebut atau kita katakan bahwa data kita juga bebas dari multikol. Kesimpulannya bebas dari multikol. Oke. Kemudian kita masuk di bagian yang ketiga, oke, dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini pun nanti kita gunakan yang namanya scatter plot. Scatter plot itu bentuknya juga grafik. Karena grafik seperti normalitas tadi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, maka nanti Bu Rifa akan memberikan dua alternatif. Alternatif yang pertama dengan menggunakan scatter plot dan alternatif yang lain yaitu dengan menggunakan uji Glaser. Oke, kita coba jelaskan satu-satu. Untuk yang scatter plot dulu, Imam Ghazali lagi-lagi juga mengatakan bahwa untuk bebas dari yang namanya heteroskedastisitas, maka syaratnya tidak ada pola yang jelas. Pola yang jelas itu bergelombang, melebar kemudian menyempit pada segambar scatter plot yang dihasilkan dari output SPSS Anda. Kemudian titik-titik tersebut juga harus menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oke, kita coba cari scatter plotnya di outputan SPSS kita. Kalian cari aja bagian scatter plot. Nah, di sini. Ini adalah scatter plot. Kita copy, kita bawa ke sini. Oke. Kita kecilkan aja. Oke, untuk menghilangkan asumsi itu, Bu Rifa suka ngasih shape garis di sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y nih. Oke. Jadi di bagian sumbu Y, Bu Rifa sering kasih garis vertikal ya. Vertikal atau horizontal ini lurus seperti ini. Yang mana titik-titik itu harus menyebar di atas dan di bawah angka 0. Jadi titik-titik data ini harus menyebar di atas garis yang kita buat.
yang menandakan bahwa dia itu terbebas dari yang namanya heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak ada pola yang jelas. Itu bergelombang atau melebar kemudian menyempit. Oke ya, untuk memperkuat bukti bahwa dia itu tidak mengalami yang namanya heteroskedastisitas, maka kita harus melakukan yang namanya uji matematisnya, atau kita keluarkan nilai statistiknya. Dari apa? Dari Glaser, uji Glaser. Nah, gimana sih caranya uji Glaser? Ini pun juga sangat mudah. Oke, uji Glaser itu dilakukan dengan cara meregresikan variabel independennya. Berarti kita regresikan row-row sama pair tadi dengan nilai absolut residualnya. Apa itu nilai absolut residual? Nilai absolut residual itu nilai harga mutlaknya dari residual yang sudah kita keluarkan. Kalau harga mutlak atau absolut berarti tidak boleh ada tanda yang negatif. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ini. Oke, kita cek nilai residual kita itu kan ada nilai yang masih negatif. Maka kita harus melakukan yang namanya mengharga mutlakan residual atau mengabsolutkan nilai residual ini. Dengan cara apa? Ya gampang, di sini ada di bagian transform, di sini ada compute variable, berarti kita harus menghitung ulang variabelnya. Apa yang dihitung ulang? Yang dihitung ulang adalah absolutnya, ya kan? Absolut dari residualnya. Oke, absolut residual berarti dengan function apa? Kita cari fungsinya. Kita cari fungsi absolut atau harga mutlak. Oke, kita naikkan ke atas. Apa yang diabsolutkan? Yang diabsolutkan adalah under standardized residual. Kita masukkan ke kiri. Oke, berarti absolut residual 1. Target variabelnya kita sebut APS residual, atau kita masuk target variabel itu kita namai apa sih ini nanti di sini gitu loh. Oke ya, sudah paham? Klik oke. Oke, hasil itu akan muncul di bagian datamu. Absolut residual yang dibuat Bu Rifa. Nah, nilai negatif dirubah menjadi nilai positif seperti itu.